menjelaskan kepada kaum kafir ini tadi, kaum musyrik ini tadi. Al-mutahharatu minal khalati, yang suci, yang bersih dari campur tangan. Khalat itu campur tangan, campur aduk, campur tangan manusia. Wal kidbi, dan juga kebohongan, wasyubhati, dan juga kesamaran, wal kufri, dan penutupan, ketertutupan, wa tahrifi, dan juga perubahan, wal lubsi, dan juga kekacauan. Bal fiha al-haqqus sharih, bal fiha haqqus sharihu alladhi yubayyinu li ahli al-kitab wal musyrikin kullama yashtabihu alaihim min umuriddin. Tapi Al-Quran itu isinya ya kebenaran yang jelas, haqqus sharihu alladhi yubayyinu, yang mana menjelaskan, yang berfungsi untuk menjelaskan li ahlul kitab, bagi ahlul kitab, wal musyrikin, dan bagi orang-orang yang musyrik, kullama yashtabihu, pada segala hal yang menyamarkan, alaihim, mereka, min umurid dunia, dari perkara-perkara agama. Jadi mereka ini kan sudah melenceng jauh dari ajarannya Islam, meskipun dulu itu Yahudi adalah menganut ajarannya Nabi Ibrahim dan lain sebagainya, keyakinannya Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Tetap kalau di zamannya Nabi Muhammad, ya hadirnya Nabi Muhammad itu sebagai bukti bahwa Islam itu ajaran yang benar, bahwa Islam itu ajaran yang benar. Nah, seperti itu. Dan Nabi itu ketika membacakan kepada mereka, membacakan kandungan Al-Quran kepada kaum musyrik ini tadi, justru mereka itu iri. Jangankan hanya dengan kandungannya, tapi dengan keindahan bahasanya aja itu sudah menjadi mukjizat tersendiri, kelebihan tersendiri bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Nabi itu ummi itu kalau Bapak Ibu tahu, ummi itu adalah orang yang tidak pandai membaca dan juga menulis. Bagaimana ceritanya orang yang tidak pandai membaca dan menulis ini bisa membuat satu syair, bisa membuat satu teks, ya Al-Quran itu bisa membuat satu teks dengan bahasa yang luar biasa indah. Apa dalilnya? Ketika Nabi itu adalah seorang yang ummi, Allah sendiri yang berkata, Allah sendiri yang berfirman, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu biyamin. Quran surah Al-Ankabut ayat 48. Wa ma kunta, dan tidaklah kamu wahai Nabi Muhammad, wa ma kunta tatlu min kitabin min qablihi min kitabin, tidakkah kamu Nabi Muhammad itu tidak pernah membaca sebelumnya, tidak bisa membaca sebelumnya, dan juga wala takhutuhu, dan juga kamu itu sebelumnya tidak bisa menulis biyaminik, dengan tangan kananmu. Nah, itu adalah dalil bahwa Nabi itu seorang yang ummi. Kalau misalkan Nabi itu diibaratkan dilahirkan dalam keadaan yang sudah pandai untuk membaca, sudah pandai untuk menulis, maka orang-orang kafir dan musyrik ini tadi tentu pasti akan meragukan Al-Quran, karena memang benar-benar bisa membaca, bisa juga menulis. Tapi emang Allah itu melahirkan Nabi, menciptakan Nabi Muhammad sebagai orang yang tidak pandai menulis dan juga orang yang tidak pandai membaca. Ya untuk apa? Ya untuk meyakinkan mereka semuanya, untuk meyakinkan
orang-orang kafir ini, orang-orang yang musyrik ini tadi agar percaya sama Islam. Bagaimana mungkin kalau kita ibaratkan, bagaimana mungkin Nabi yang seorang ummi menuliskan satu syair yang luar biasa sisi kebahasaannya, bukan hanya sekedar kandungannya aja, dari sisi bahasanya aja, struktur katanya, pemilihan katanya itu sangat luar biasa indah, sangat luar biasa indah, sehingga tidak mungkin ini ditulis oleh Nabi Muhammad. Pasti ada seseorang yang luar biasa yang sudah menuliskan, dia baru diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri yang menciptakan Al-Quran. Allah sendiri yang melahirkan Al-Quran. Melahirkan bukan tanda kutip melahirkan beneran ya, tapi yang menciptakan itu tadi, menciptakan Al-Quran. Allah sendiri yang menuliskannya. Nah, itu yang bisa kita ambil. Kenapa bukti itu sepenting itu dalam peradilan ya, karena memang Islam itu tidak terlepas dari bukti, Dulu Nabi Muhammad itu mengajarkan Islam kepada kaum kafir, kepada orang-orang musyrik, itu ya dengan cara bukti. Buktinya apa? Ya hadirnya Al-Quran itu. Dengan hadirnya Al-Quran, saat kondisi Nabi yang ummi, tidak bisa membaca, tidak pandai membaca, tidak pandai menulis, maka orang itu mikir dua kali. Oh iya, Al-Quran sebegitu indahnya, tapi ditulis, dihasilkan oleh orang yang tidak pandai membaca, orang yang tidak pandai menulis. Tentu mereka akan heran dan kepo. Kalau sudah kepo pasti akan punya pikiran untuk masuk Islam. Siapa sih sebenarnya yang menulis